Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Laravel Sail ya, Laravel Sail. Saya nggak tahu bacaannya gimana ya. Sail atau Sail. Jadi itulah intinya itu ya. Jadi Laravel plus Docker. Jadi sebenarnya dia itu jalanin Docker Compose. Cuman Laravel Sail itu apa namanya? Dia itu kayak semacam helper ya. Satu dia sebagai helper. Ini kita bisa pakai komen atau perintah-perintah yang berkaitan dengan Docker Compose dengan perantara shell ya, dengan lebih mudah gitu kan, dengan lebih mudah. Dan juga itu yang pertama helper, yang kedua dia sebagai template. Jadi Docker Compose ini file.yml-nya udah disediakan, dan itu dan juga image Dockernya juga udah disediakan. Jadi kita nggak perlu kayak random nyari image yang cocok kayak gitu kan di docker.io atau di hub Docker ya, Docker Hub. Kita nggak perlu setup sendiri atau build image sendiri, kayak misalkan PHP kita build sendiri ini nggak perlu, atau compose sendiri nggak perlu, jadi langsung disediakan dari official Laravel. Jadi ini saya sudah beres install ya. Jadi step terakhir tadi dia minta password Linux. Jadi itu perlu dimasukkan. Kayaknya buat ini sih, ngeran chmod ini sih biasanya pakai sudo dia. Atau mungkin ada perintah lain yang dia butuhkan ya. Jadi ini kalau udah selesai langsung aja masuk ke folder yang udah dibikin tadi. Terus kemudian jalankan vendor bin /sale spasi up. Ya, jadi agak panjang vendor bin sale, tapi bisa kita singkat ya. Kita coba langsung masuk. Jadi kita bisa langsung aja apa namanya, singkat langsung sale up mindi gini ya. Tapi perlu teman-teman ini ya, perlu teman-teman tahu kalau itu perlu di setting dulu ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke dokumentasi Laravel Shell, terus masuk ke pembahasan tentang alias. Ini ya, configuring a shell alias. Jadi kalau kita nggak pakai alias, kita nulisnya kayak gini, vendor /bin /sale spasi perintahnya apa ya. Kalau pengen kayak gini sale doang langsung otomatis sale gini, teman-teman harus nambahkan script ini di file bash rc atau zshrc ya. Kalau yang pakai zsh pakai ini nama filenya, kalau yang pakai bash ini ya. Kalau pakai Windows sih saya kurang paham ya. Kalau WSL sih Linux ya, jadi tinggal langsung ikutin ini aja. Oke. Udah selesai. Jadi Docker Compose, kalau teman-teman, saya saranin teman-teman harus udah ini ya, familiar sama Docker ya, sama Docker Compose juga. Karena shell ini sebenarnya banyak banyak yang cuman ini helper dari Docker Compose. Ini kalau teman-teman ketik perintah shell, teman-teman akan dapat beberapa atau dapat helper atau dokumentasi dari perintah-perintah yang bisa teman-teman lakukan kayak gini. Ini shell up, admin di stop, restart, ps. Ini adalah perintah-perintah dari aplikasi Docker Compose. Cuman kita bisa langsung panggil pakai cara yang lebih singkat, langsung shell up mindi. Terus untuk artisan, ya perlu teman-teman ketahui juga kalau ngeran apapun nggak bisa kita langsung run di bash kita, karena aplikasinya jalan di dalam kontainer, jalan di dalam Docker, bukan jalan di komputer kita yang apa di host ya, tapi jalan di dalam kontainer. Jadi harus apapun itu, artisan atau yang lain atau composer, itu harus masuk ke dalam kontainer. Ini seperti ini. Nah, masuk ke dalam kontainer itu fitur dari Docker Compose. Cuman karena kita pakai Sail ngasih kita perintah yang lebih singkat. Jadi kayak gini, Sail artisan, langsung dia eksekusi. Ya, terus ini juga ada helper untuk PHP, terus ada Composer, ada Node, ada npm, ada yarn.
database juga, ya kan. Debug juga ada, gitu. Ini udah banyak sekali. Jadi kita coba langsung running aja ya. Jadi kita bisa cek. Coba kita running CLPS. Jadi CLPS itu sama kayak kita memanggil perintah docker compose ps. Ini sama aja. CLPS docker compose ps. Jadi kalau kita mau ngerunning service, kita bisa pakai perintah ini. Itu sama kayak kita ngetik docker compose admin d. Ya cuman kalau pakai shell jadi lebih singkat. Kita langsung coba. Jadi ada banyak service ya. Nah, di sini ada banyak service, teman-teman bisa lihat sendiri. Service atau kontainer, ada volume, ada network, ada kontainer ya. Teman-teman bisa memahami ini di Docker Compose ya, di dokumentasi Docker Compose. Jadi ini ada Mailpit, ada MySQL, MIDI Search, Selenium, Redis, sama Laravel Test. Nah, Laravel.test ini adalah kontainer yang berisi PHP dan saya nggak tahu isinya apa aja ya. Cuman ada PHP, Node.js, NPM. Saya nggak tahu apa ada Nginx di situ atau enggak. Atau cuman dia pakai artisan. Saya nggak tahu. Saya nggak cek dalamnya ya. Jadi untuk ngelihat aplikasi yang lagi jalan kita pakai PS. PS ini komentar yang familiar buat atau komentar apa komen ya, perintah yang familiar buat pengguna Linux untuk melihat proses yang sedang berjalan. Dan ini cuma bisa diakses di directory yang ada file docker compose. Jadi CLPS ini sebenarnya singkatan aja dari docker compose ps, sama aja. Ya teman-teman, di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu nama kontainernya atau nama servisnya. Ini nama servisnya Laravel Test, Mailpit, Mail Search. Terus teman-teman juga perlu lihat statusnya running atau enggak, gitu kan. Terus ini port. Jadi port yang sebelah kiri, sebelahnya tanda panah ini, itu port yang ada di komputer kita, bisa kita akses dari host kita atau network luar, di luar kontainer. Sedangkan yang ada di sebelah kanan tanda panah itu port yang ada di dalam kontainer. Jadi seperti ini. Dan portnya nggak harus sama, IP-nya juga nggak harus sama. Bisa beda, contohnya ini kan beda, ini enggak sih. Dan nggak harus di forward, ini nggak di forward. Jadi kayak gini 8025, jadi satu service itu bisa melisten atau memforward lebih dari satu port. Seperti ini contohnya untuk Laravel Test, Laravel.test, dia punya tiga port yang dia listen dan 2 port yang dia forward. Jadi pertama dia listen ke port 8000, cuman ini internal. Terus ada port 5174, 5173. Saya nggak tahu ini buat apa. Dan di forward, oh ini buat Laravel Fight ya, Laravel Fight. Laravel Fight itu gantinya Laravel Mix. Kalau teman-teman ngerjain front end gitu pakai Laravel Fight. Terus ada port 80 di dalam kontainer dan di forward ke port 80 di luar kontainer. Jadi seperti itu. Kita coba langsung aja karena dia port 80 berarti kita langsung bisa akses localhost kayak gini. Nah, ini adalah Laravel yang baru saja kita jalankan. Terus eh, kita mau coba akses MySQL ya. Saya nggak suka kalau pakai port default sih kayak MySQL tuh. Jadi di sini kita forward aja, kita modif aja. Shell-nya kita down-kan dulu. Karena kita mau mengubah file docker compose. Ya nggak ngubah sih. Kita mau ini aja. Ngubah portnya tapi pakai env. Gimana ini port. Nah ini portnya. Jadi portnya itu defaultnya 3306. Sedangkan port yang di dalam ini kita nggak perlu ganti ya. Jadi port yang di dalam biarin aja 3306 untuk MySQL. Cuman port yang di luar nih saya pengen ganti. Bukan 3306. Saya taruh sini aja kali. Ya. Forward DB portnya saya ganti 45,1.
05 misalkan seperti ini. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, ini 4505 untuk kontainer, untuk host itu komputer yang sebagai penyelenggara gitu ya, yang Dockernya itu jalan di atas host. Sedangkan aplikasi ini itu nggak jalan di host secara langsung, tapi jalan di kontainer, dan di dalam kontainer itu port yang jalan 3306. Jadi bukan 4505. 4505 itu kayak semacam cuman proxy aja. Di sini saya pakai aplikasi Div. Jadi saya di sini coba langsung bikin bikin koneksi baru. Oh, ya, belum di run ya. Di sini 4505 ya. Jadi kita coba lihat, nggak ada yang jalan karena kita tadi udah matikan. Sekarang kita jalankan shell-nya dan kita lihat portnya harusnya sudah berubah. Port untuk MySQL, dengan port yang lain kita tadi nggak otak-atik. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sekarang untuk MySQL dia jalan di 3306, tapi di formatnya ke 4505, dan password username dan passwordnya sesuai di env saat pertama kali membangun kontainer. Kita langsung aja di sini bikin folder baru deh, Laravel. Kamu nggak usah folder baru, nggak apa-apa sih. Folder baru nggak apa-apa, Aksa Media Academy gitu ya. Bisa di luar ya. Aksa Media Academy. Oke, kita bikin koneksi baru. Di sini MySQL kita pilih server host. Server hostnya localhost. Portnya bukan 3306, tadi 4505. Username-nya bukan root ya, style ya. Terus passwordnya password. Kita tes connection. Oke, koneksinya berhasil. Connected. Kalau koneksinya nggak berhasil itu pesannya, aduh, error. Nggak error, saya oke ya. Kalau tes koneksinya gagal tuh kayak gini. Jadi kita benerin lagi. Nah, terus kita langsung konekin aja. Nah, ini di sini database-nya langsung di-create saat pertama kali kita tadi install ya. Saat pertama kali volumenya atau image-nya itu di-create, di-build. Volume ini pertama kali di-create, dia akan langsung bikin database sesuai yang ada di env dan juga user dan password. Dan ini bisa teman-teman cek dokumentasinya tuh ada di di ini image-nya itu tadi di Docker Hub. Copy aja. Nah, di sini jadi Docker Hub itu registry Docker image secara global. Dan banyak memang aplikasi-aplikasi official yang ada versi Dockernya, kita langsung tinggal pakai aja. Ini ada dokumentasinya, teman-teman bisa cek aja di sini. Env-nya apa aja dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini intinya kita sudah berhasil akses database. Kita coba akses ini ya, artisan ya. Ini teman-teman shell artisan. Jadi bukan ngeran artisan dari apa namanya? Langsung dari host kayak gini. Meskipun kalau teman-teman punya PHP versinya sama dan nggak apa dan Laravelnya kompatibel sama versi itu, ya bisa aja kalau teman-teman run kayak gini. Cuman di sini saya nggak bisa karena kenapa? Karena PHP yang terinstall di WSL saya itu versi 74, sedangkan yang diminta dari Laravelnya itu 8.1. Jadi di sini saya error. Jadi saya harus pakai yang ada di dalam Laravelnya, apa yang ada di dalam Docker. Jadi pakai style artisan seperti ini. Dan ini kalau teman-teman sebenarnya paham ini ya, Docker Compose sebenarnya sama aja kayak gini. Docker Compose exec, terus nama service-nya, terus nama komennya, PHP artisan. Nah, sama aja. Cuman
Ya, ini teman-teman lihat aja nih, eh, perintahnya panjang ya. Kalau kita pakai sail, langsung aja Lara, apa sail artisan. Jadi misalkan kita mau akses Tinker pakai Docker Compose ya kayak gini, PHP artisan Tinker. Kayak gini, ya. Udah dia masuk nih Tinker. Misalkan 1 tambah 1, 2 ya. Ini database-nya nggak, apa tabelnya belum kita create, migrasinya belum kita running, jadi dia bakal error ya. Query exception, tabelnya doesn't exist. Nah, kalau kita mau pakai style, mau pakai Tinker langsung pakai shell, komentarnya, komentar lagi, komennya, perintahnya jadi lebih, apa namanya, lebih singkat. Oke, kita langsung run aja sekarang migration, shell artisan migrate. Nah, ini enaknya kalau kita pakai shell, kita nggak perlu bikin tabel lah, bikin apa, nggak perlu, dan apa namanya, satu project punya satu instan database sendiri. Jadi teman-teman ya kalau bikin project baru sama-sama pakai Laravel Shell ya database atau tabelnya nggak nyampur. Ini ada beberapa tabel, cuman nggak ada datanya. Ya nggak apa-apa sih. Atau kita coba kasih data di sini. Database header, ini udah ada contohnya di sini. Kita langsung uncomment aja. Terus kita running shell artisan db sheet. Ya, kita langsung ada sekarang datanya. Jadi ya itu aja sih untuk apa namanya, untuk yang penting-penting. Ada satu lagi nih, ini agak penting juga untuk email. Jadi email itu di sini pakai mail pit ya. Ini seperti mail trap. Jadi di development atau di server lokal untuk development kita nggak pakai layanan email beneran ya, nggak pakai SMTP beneran, nggak pakai SMTP server beneran, cuman kita pakai SMTP yang emailnya itu diterima cuman nggak dikirim beneran gitu ya. Dan ini teman-teman bisa akses di port 8025, sedangkan port 1025 ini port SMTP servernya yang teman-teman perlu isi di sini ya, mail host sama mail port. Sedangkan untuk GUI-nya itu ada di 8025, sama seperti Mailhawk di versi Laravel yang sebelumnya. Jadi ini tampilannya Mailpit seperti ini. Jadi teman-teman misalkan aplikasi Laravelnya ini send email tertentu, masuknya langsung di sini. Mungkin suatu saat bisa kita praktekkan ya. Jadi teman-teman kalau 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 teman-teman akrab sama Mailtrap ya, ini hampir sama seperti Mailtrap ya. Cuman Mailtrap ini kan layanannya online dan ya lebih cocoknya untuk tim ya, tim yang ada banyak orang. Cuman sebenarnya kalau lokal testing sih lebih aman sih. Kalau untuk di lokal ya, kalau untuk aplikasinya udah naik online mungkin bisa pakai layanan Mailtrap. Oke, gitu aja. Jadi intinya Laravel Sail itu helper dari berbagai macam perintah ya. Seperti teman-teman bisa ketik aja Sail di sini. Jadi ada banyak apa namanya? Ada banyak shortcut. Jadi Sail itu sebagai shortcut perintah yang aslinya panjang itu jadi pendek. Satu lagi di sini kita ada package.json ya. Berarti ada Node.js-nya begitu kan? Atau iya ada Node.js-nya, ada dependensi untuk Node.js. Cuman di sini Node modulnya belum terinstall. Nah, itu juga kita kalau bisa jangan pakai Node.js yang terinstall di server atau di komputer kita langsung, tapi kita pakainya yang ada di dalam Sail. Jadi langsung aja Sail npm install atau singkatnya Sail npm spasi i ya, dia langsung akan menjalankan npm dan menginstal dependensi sesuai yang ada di package.json. Jadi itu aja. Di pertemuan berikutnya insya Allah agak agak penting ya.
Jadi kita akan mencoba menjalankan atau project yang udah di-create pakai Sail, gimana kita mau install di aplikasi kita gitu ya. Jadi kita nanti akan run komentar ini atau perintah ini. Jadi itu sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.